indahnya ketika lidah ini basah berzikir kepada Allah, ketika lidah ini selalu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Satu solawat yang kita baca akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu solawat dibalas dengan 10 solawat. Bukan hanya itu, 10 Allah berikan kepada kita maghfirahnya. 10 Allah angkat derajat bagi orang yang membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad. Lalu bagaimana kalau kita bacanya 10 kali? Maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu ada 100 rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman yang diturunkan oleh Allah rahmat tersebut baru 1. Masih tersisa 99 rahmat dari Allah. Tapi satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya kita kebagian. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat baru 1 rahmat yang diturunkan oleh Allah. Bagaimana dengan yang 99 rahmat itu disimpan oleh Allah nanti di hari kiamat kelak? Luar biasa, 1 rahmat saja semuanya kita kebagian. Orang tua sayang terhadap anaknya. Bahkan bukan hanya itu, binatang-binatang pun kebagian rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita berjalan, sedang berjalan tiba-tiba kita melewati seekor ayam yang sedang bersama anak-anaknya. Lalu kita ganggu ini anak ayam, maka si induk ayam akan marah kepada orang yang mengganggunya daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan yang 99 rahmat Allah nanti akan diberikan di hari kiamat kelak bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, bagi hamba-hamba Allah yang mungkin mereka bermaksiat tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang yang membaca 1 salawat dibayar 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 rahmat saja sudah kebagian, bagaimana dengan yang 10? Lalu kita baca lagi 10 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas, memberikan balasan bagi orang yang membaca 10 kali mi'atan, 100 rahmat, 100 kebaikan, 100 dosa diangkat oleh Allah, bahkan 100 derajat diberikan oleh Allah. Lalu bagaimana kalau kita bacanya 100 kali? Wa man shalla 'alayya mi'atan kataballahu lahu baina 'ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askunuhu yaumal qiyamah ma'asyuhada. 100 kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan ini tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. 100 kali itu adalah perkara yang mudah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Coba setiap ba'da salat fardu, kita setelah salat 5 waktu 20 kali saja kita baca solawat, maka setiap hari kita akan menghatamkan 100 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang melakukan ini 100 kali dia baca solawat, kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq, akan ditulis di antara kedua kelopak matanya dihindarkan dari sifat munafik. Berapa banyak umat Islam yang hidup di zaman sekarang yang casingnya bagus-bagus, yang luar penampilannya formalnya bagus, tapi belum tentu mereka memiliki hati yang bagus. Berapa banyak orang yang nampak zahirnya kelihatan min ahlil ibadah, ternyata mereka adalah orang-orang yang menipu. Mereka adalah orang-orang yang sengaja menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya bukan karena Allah. Dia duduk di dalam satu majlis bukan karena Allah, karena si fulan. Dia solat di masjid bukan karena Allah, tapi karena si fulan. Seakan-akan dia cinta kepada Allah. Amaliyah setiap harinya jauh dari apa yang sudah ditentukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita ini munafik. Semuanya kita ini luar biasa mengaku cinta sama Nabi Muhammad. Amaliyah kita setiap hari makin jauh dari apa yang sudah ditentukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang baca 100 kali dapat jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Di antara kedua kelopak matanya dihindarkan dari sifat munafik. Dan semuanya kita tahu ciri-ciri munafik. Ayatul munafik salasa. Idza haddatsa kadzdzab. Kalau dia berbicara selalu dusta. Ini kadang-kadang ada pada diri kita, kadang-kadang berlaku di rumah tangga kita. Kadang-kadang kita mengaku cinta, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Nabi Muhammad. Setiap hari kita menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk salah satu dusta. Apabila dia berjanji, dia tidak menepati. Kita sudah berjanji cinta sama Allah, kita sudah berjanji melakukan perintah-perintah Allah, tapi setiap hari malah kita melupakan daripada janji yang telah kita perjanjikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita zalimi dengan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari sifat munafik. Mudah-mudahan lidah ini selalu jujur. Mudah-mudahan walaupun jujur itu pahit, berlakulah jujur, karena dengan perbuatan jujur ini akan menyelamatkan seseorang dari ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dipercaya dia khianat. Kita ini dipercayakan menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kita selalu berkhianat. Hari-hari kita lebih banyak bermaksiat. Hari-hari kita lebih banyak melupakan Allah. Kadang-kadang kita lupa dengan yang namanya Al-Quran. Al-Quran kita telantarkan di mana saja. Terkadang Al-Quran pernah saya dapatkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di suatu tempat ketika saya pinjam Al-Quran tersebut, setelah saya pegang Al-Quran tersebut agak panas. Saya kaget memegang satu kitab ayat Allah, ini agak panas. Setelah saya pulangkan sama yang punya, ternyata yang punya naruh Quran tersebut di atas televisi. Hanya dipandang saja, dia selalu menonton televisi, Quran ditaruh saja. Masya Allah, ini yang berlaku di akhir zaman. Ini yang dikhawatirkan. Tapi insya Allah dengan kita salawat 100 kali, maka sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini dihindarkan dari sifat munafik. Wa sallallahu alaihi wasallam kataballahu lahu baina ainihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Maka orang yang baca 100 kali ini akan diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Mendapat jaminan langsung dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditambahkan lagi, wa askunuhu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Nanti tempatnya beda. Di akhir kiamat kita semuanya dibangkitkan oleh Allah, tempatnya beda. Orang yang baca salawat 100 kali tempatnya beda. Di mana? Satu barisan dengan orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya, alangkah hebatnya. Tapi kok kenapa makin hari makin kita ini jauh dari salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kita banggakan apa, Pak? Kita bukan orang yang ahli ibadah. Kita bukan orang yang ahli qiraatul Quran. Kita bukan orang yang ahli di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Salat sunnah kita jarang, malam kita jarang bangun. Kadang-kadang subuh pun kita kesiangan. Kadang-kadang pun hal-hal yang berlaku dalam kehidupan kita bukan mendekatkan diri kepada Allah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat ini akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.